saya yang dapat informasi ini, dia langsung nyolek saya, bilang gini, Bu Giok nih keren banget. Weh, kenapa Bu Giok nih dibilang keren? Karena katanya apa? Karena Bu Giok nih bisa menghadirkan expertnya. Karena Bu Giok nih bisa menghadirkan seorang coach yang memang expert di bidang gratitude. Beliau sering dipanggil dengan Coach PTW. Wah, beliau sudah banyak berbicara baik di kegiatan yang sifatnya sosial, volunteering, ya, ministry, pelayanan, maupun di perusahaan-perusahaan. Jadi saya akhirnya juga berpikir begini, hello, sekarang nggak cuma ngomongin teknis technical training loh Bapak Ibu. Gratitude itu pun dibutuhkan di corporate. Jadi Pak Paulus ini juga banyak berbicara di company-company, ya. Jadi kita bersyukur malam hari ini punya beliau, ya, punya beliau yang akan berbagi. Ada beberapa orang yang merasa bahwa bisa bersyukur, baru bisa mengungkapkan syukurnya. Itu kalau peristiwa yang dialaminya itu sesuatu yang besar gitu. Jadi kayaknya kalau nggak spektakuler itu, ya saya kesulitan untuk bersyukur. Lalu ada lagi sebagian orang yang kalau saya menumbuhkan rasa syukur, itu jangan-jangan nanti saya jadi serba nerimo, serba pasrah, terus jadinya saya males. Saya jadinya berdalih gitu. Wah, diterima aja, ya memang begini ini gitu. Nah, terus kemudian jadi nggak berkembang. Ada pengkotak-kotakan antara syukur itu serumpunnya sama nerimo, pasrah, nggak perlu berbuat apa-apa, nggak perlu mengevaluasi, nggak perlu tuh mikirin inovasi gitu ya. Dan satu lagi adalah area di mana kita perlu punya determinasi, kita perlu punya semangat pantang menyerah, kita perlu gigih gitu. Sehingga jangan bersyukur, hati-hati kalau bersyukur nanti nggak bisa yang gigih-gigih itu. Nah, dua hal itu tuh Pak Paulus yang kita akan bahas karena kalau saya lihat ya ada dua isu itu. Bersyukur sekali bahwa hari ini saya dapat undangan yang luar biasa dari Bu Giok nih. Bapak Ibu di ruangan ini apakah ada yang membuat jurnal bersyukur, menuliskan yang bersyukur? Kalau ada, boleh silahkan kasih kasih kode satu gitu misalnya. Klesia sama Yanti Wijaya membuat jurnal bersyukur. Saya Mm-mm. bikin journaling itu Mm-mm. dari saat pandemi karena Mm-mm. lebih mengingatkan sih Pak. Jadi Mm-mm. ternyata banyak sekali yang disyukuri nggak habis-habis gitu. Ya, habis-habis. Terima kasih Ya, Pak. yes, terima kasih. Ini dari siapa tadi? Klesia Ibu Pak. Ibu Klesia. Klesia, terima kasih Bu Klesia. Sebenarnya saya ingin mengupas dulu bahwa oh ternyata ada orang yang melakukan bersyukur. Mau satu hari, mau dua hari, atau bolong-bolong sebutannya gitu, nggak apa-apa. Tapi jelas bahwa di bersyukur itu ternyata nggak ada habis-habisnya. Itu poin utamanya. Nah, nanti kita akan masuk metodenya ya. Oke. Nah, saya kan kenapa Oke. kenapa kenapa ada muncul pertanyaan. Saya itu pertama kali mendapatkan copywritingnya dari Ibu Gio itu, loh, copywriting itu kan sederhana Bapak Ibu. Coba kita lihat pertama ya. Pertamanya itu kan masih sulit bersyukur gitu. Masih sulit bersyukur gitu. Saya sempat kaget juga, masih sulit bersyukur. Nah, pertanyaannya sangat sederhana ya. Eh, masih sulit bersyukur, Bapak Ibu di ruangan ini ada yang merasa masih sulit bersyukur nggak? Sulit bersyukur itu mau apa yang diomongin misalnya gitu. Itu termasuk yang di bagian yang disebut namanya masih sulit bersyukur. Nah, kalau ini nanti keluar dan terjawab kan paling nggak masih sulit bersyukurnya selesai dan gitu maksud saya. Masih ada yang sulit bersyukur, kemudian masih sering meremehkan bersyukur. Maksudnya meremehkan itu alah kayak gitu doang disyukuri gitu ya. Kemudian menganggap enteng aja gitu. Kemudian efek berikutnya adalah karena anggap enteng ya ya udahlah, nggak syukur juga nggak apa-apa gitu. Nah, atau tadi pemahaman bahwa bersyukur itu kemudian malah justru menghambat pertumbuhan. Seolah-olah kalau sudah bersyukur berarti sudah selesai di situ. Hmm. Kan dia sudah disyukurin.
Nah, Hmm. nerima apa adanya. Jadi dapat satu, mestinya targetnya 10, dapat 3, ya udahlah. Kan memang takdirnya, memang dapatnya cuma segitu. Kemudian selesai gitu. Apakah boleh? Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi dapat berapapun, kemudian mensyukurinya. Salah satu dampak ketika kita mensyukuri itu setidak-tidaknya nggak ada stres lagi, nggak ada tekanan lagi. Karena itu memang memang menjadi satu cara untuk melepaskan stres, melepaskan tekanan. Sehingga kadang-kadang orang memanipulasi itu. Aku kan udah bersyukur, jadi udah selesai dong. Nah, ini menarik karena sering muncul kan ini kecenderungan yang natural. Nah, bersyukur nanti nanti di kedepannya kita akan menemukan bahwa sejatinya kita semua punya kecenderungan. Kita semua punya kecenderungan. Dan saking kecenderungannya itu sudah menubuh. Program itu bukan hanya di mindset sebenarnya, tapi sudah menubuh menjadi kegiatan aktivitas harian sehingga kemudian kita merasakan bahwa semuanya itu biasa saja gitu. Sampai kemudian Ibu Chelsea mengatakan bahwa bersyukur tuh nggak ada habis-habisnya yang disyukuri gitu. Nggak ada habis-habisnya yang disyukuri. Nah, kita akan mulai dengan latihan pertama. Latihan pertamanya adalah silahkan Bapak Ibu siapkan selembar kertas sama ballpoint tentu saja. Hal-hal baik apa saja yang Bapak Ibu miliki. Ini kita belajar berangkat dari basicnya dulu. Hal apa saja yang Bapak Ibu milik yang menurut Bapak Ibu itu baik. Hal apa saja. Waktunya itu 1 menit dan 1 sampai 10. Silahkan tuliskan 10 hal yang baik dalam diri Bapak Ibu. Waktunya 60 detik. Hal baik itu boleh sikap, boleh perilaku, boleh fisik, boleh performance juga boleh. Boleh penampilan juga boleh. Apapun itu. Cukup. Oke. Soal kedua, 1B. 1B. Tadi 1A ya. Sekarang 1B. 1B adalah tuliskanlah 10 hal lainnya lagi. Selain dari 10 yang sudah dituliskan. Yang baik dalam diri Bapak Ibu. Gampang kan? Ini nulis 10 lainnya lagi, tapi yang beda aja. Nah, soal yang ketiga, 1C, itu tuliskanlah hal yang baik dalam diri Bapak Ibu. Boleh kata orang lain. Kalau mungkin Bapak Ibu tadi nulis yang pertama itu kurang pede, misalnya dibilang ganteng, kurang pede ngomong buat diri sendiri, kurang cantik gitu, kurang pede, sekarang boleh kata orang lain. Jadi misalnya tetangga bilang, kamu itu cantik banget. Nah, boleh ditulis, cantik banget gitu. Kalau yang tadi pertama itu menurut diri sendiri, sekarang boleh menurut orang lain. Paling tidak kalau bapak saya bilang, kamu itu ganteng. Ibu saya bilang, kamu itu keren banget. Gitu ya. Boleh kata orang lain. Sekarang silahkan tuliskan di chat atau nanti boleh juga langsung bilang. Misalnya 1A itu 7, 1B 6, 1C 10, berarti 7, 6, 10 gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa A, B, C-nya aja. Yang pertama dapat segini, yang kedua dapat segini, yang ketiga dapat segini gitu. Oke, berarti Bapak Ibu akan menuliskan 3 angka. Jadi Betul 3 angka sekali. seperti permintaan tadi ya. Yang Ya. pertama 10 hal, hal baik tentang kita yang disyukuri. Lalu kemudian yang kedua masih sama juga ya Pak ya. Eh, Mm-mm, mm-mm. lalu yang ketiga yang kata orang. Weh. Boleh kata orang, ya. Boleh kata orang. Heeh. Kalau kata Bapak Ibu sendiri masih Sip, betul. banyak ya, tambahkan saja kata orang. Nih, 8, 9, Yuka, 7, 4, 6. 746, Oh, 744, oh 5, 5, 4. 4, Nah, oke. 10, 10, 6, 10, 8. 9. Oke. Akan tutup dulu share screen-nya. Mari kita lihat. Kalau bisa membuka kamera, diupayakan. Tapi kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Tapi diupayakan bisa. Ya, Yanti Wijaya itu ada gambar fotonya. Oke. Diva, ada Tarin, ada Grace. Kalau memungkinkan untuk bisa buka. Pak Yuka udah buka, Aris buka. Boleh, boleh, boleh. Nah, Bapak Ibu di ruangan ini yang bisa melihat wajah-wajah di ruangan ini, sekarang tatap wajahnya, tatap wajah masing-masing yang tampak saja. Kemudian boleh ekspresikan kalau melihat wajah orang di depan ini, sebut namanya aja,
Bu Yunita cantik misalnya gitu ya. Kemudian siapa? Itu spontan aja ya, spontan aja. Kalimatnya yang dimunculkan adalah misalnya yang tadi apa, Pak Paulus ganteng, itu aja ya. Tidak usah pakai pengantar yang lain. Bu Yunita kinclong. Yes, udah gitu aja, sampai di situ aja. Bu Yunita kinclong. Nah, kemudian Bu Yunita nggak perlu membalas. Pokoknya dalam hati aja. Terima kasih. Oke, katakanlah begitu misalnya ya. Oke, Bu Gio ini cerita orangnya, ceria orangnya. Oke, lanjut. Ayo, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Bu Giok nih semangat. Bu Giok nih semua nih, mantap. Ayo, ayo, ayo. Wiwi pembelajar. Oke, sip. Bu Ditulis tapi. Putri cerdas. Bu Putri cerdas. Yes, lanjut. Pak Paulus asik. Saya bacain aja nih. Bu Tisna tekun. Oke. Apalagi, ayo. Kak Yuka Medi murah pembelajar. senyum. Oke, siap. Kak Ari seru, Kak Ari rame, seru. asik. Bu Tisna disiplin. Bapak Ibu, ini kalau kalau dinamikanya offline akan menjadi seru. Ini pun juga menjadi seru. Karena begini, kita hanya bisa memberikan dari apa yang kita miliki. Kalau seseorang menyatakan bahwa kamu keren, kamu cantik, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu peduli, datangnya dari mana? Datangnya dari diri kita yang kemudian membuncah keluar gitu. Orang di luar sana itu hanya menjadi cerminan atas apa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak mungkin memberikan dari apa yang kita tidak miliki. Hmm, Kita tidak bisa oke, memberi dari apa yang tidak kita miliki. Jadi oke. ketika seseorang itu memuji dengan mudah, karena apa? Dia sudah memiliki itu sebelum dia mengucapkannya. Hmm, Dan itu adalah dasar dari bersyukur. Selalu ada ruang bagi kita di dalam diri kita sejatinya semuanya udah ada. Tapi kenapa itu tidak muncul? Bisa jadi kita memang tidak menyadarinya. Ini kalau offline ya, kemudian kita ketemu orangnya gitu, kemudian mengatakan sesuatu dan kita ada jeda, itu berarti dia mikir. Itu berarti dia mikir. Artinya yang bermain di pikiran dia. Tetapi kalau saya mengatakan, Pak Yuka keren, Pak Yuka bertanggung jawab. Dari mana muncul kata bertanggung jawab? Padahal saya nggak tahu Pak Yuka itu seperti apa. Tetapi kondisi kontak itu memunculkan sesuatu, menekan tombol tertentu sehingga kalimat itu bisa muncul. hmm, oke, Sehingga sebenarnya sejatinya orang di luar sana itu menjadi cerminan atas apa yang di dalam diri kita. Sehingga kalau kita marah-marah, cek lagi. Mungkin seluruh yang ada dalam program diri kita, kemudian itu. Sehingga pemicunya apa yang datang dari luar. Pak Oke. Paulus, Hmm. artinya apa yang kita katakan keluar ketika Mhm. di-trigger oleh Mhm. bertemu dengan seseorang atau Mhm. diminta seperti tadi Mhm. Pak Paulus Mhm. meminta kita gitu ya. Mhm. Mhm. Ketika kita mengatakan mau mencari kualitas baik apa yang dipakai Mhm. untuk memuji, itu Mhm. sesungguhnya setiap kita mencari referensi di dalam diri Yes. masing-masing. Betul ya? Yes. Oke. Jadi ada referensi, ada sebuah memori, ada sebuah pengalaman atau bahkan itu melekat pada diri sendiri gitu. Ya. Itu yang tadi Pak Paulus mengatakan bahwa kalau kita tidak punya ya kita tidak akan bisa memberi. Kita hanya bisa memberi dari yang kita punya. Yang kita miliki adalah dari bisa yang memang kita pun memilikinya Mhm. atau mungkin sebuah background knowledge atau referensi atau sebuah memori. Begitu ya, Pak? Ya. Jadi ada Oke, begitu banyak sekali. Memori itu sip. banyak sekali. Dan ketika kita berjumpa dengan sesuatu, itu dipencet tombolnya, jedeng, itu muncul. Nah, ketika mungkin kita nggak merasa bahwa kalimat bertanggung jawab itu seolah-olah karena memang saya melihat orang itu bertanggung jawab. Tapi kenapa kalimat itu muncul? Karena katakanlah spektrum bertanggung jawab itu 1 sampai 10. Benih itu sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengatakan itu. Kalau nggak ada itunya, kita nggak akan bisa mengeluarkan itu. Itu poin pertamanya. Jadi kita sejatinya sudah memiliki. Kalau saya bilang ibu cantik, itu karena ada kegantengan dalam diri saya. Nah, spektrumnya, Ah, nah itu berapa? Saya bisa memilih hal yang lainnya baiknya itu lain lagi gitu.
Ada begitu banyak hal yang sikap perilaku, cari aja ChatGPT. Sikap yang baik itu apa? Muncul 1.000, 2.000, 3.000 kata yang baik. Perilaku. Saya bisa mengatakan rambut Bu Giok nih keren. Mata Bu Giok nih berbinar-binar. Senyumnya menawan. Giginya sehat. Itu banyak. Kenapa muncul giginya? Saya karena punya referensi dalam diri saya juga. Sehingga kenapa itu menjadi menarik untuk kemudian diberi komentar. Hmm. Komentar itu bisa datang dari dua. Memang yang kita sebut tadi, kenapa kita nggak bisa, itu juga nanti dalam gratitude kita akan menemukan. Kenapa sih saya mengafirmasi diri? Itu karena kita merasa kekurangan itu. Berangkat dari lack of. Bersyukur itu bisa berangkat dari lack of. Artinya, kalau tadi kan yang diminta adalah mempraktekkan memuji orang gitu, Ya. Mm-mm. secara spontan memuji orang. Mm-mm. Artinya ketika kita dengan mudahnya untuk Mm-mm. mengidentifikasi dan memberikan pujian, Mm-mm. artinya diri kita pun berkelimpahan. Ya. Dan Mm-mm. ketika kita sulit memuji orang, ketika kita nggak ketemu gitu ya, poin apa sih hal baik dari orang itu? Jangan-jangan kita pun berkekurangan. Oke, betul nggak Pak? Mhm. Ya. Yes. Mhm. Ketika membuat afirmasi positif, itu terjadi karena kita sedang berkekurangan Mm-mm. sesungguhnya. Ya. Begitu ya Ya. Pak? Ya. Ya. Jadi Oke. kita mulai merasakan antara kontradiksinya, antara sesuatu yang kita meminta karena kita merasa nggak memiliki. Jadi berangkatnya dari situ. Saya meminta ini karena saya nggak memiliki ini. Oke. Sementara sejatinya udah ada di situnya. Cuma sudut pandang kita itu, ya itu nanti kita akan merasakan itu. Ternyata bagian ini ya yang membuat eh, aku tahu poin ini yang kemudian aku mintakan gitu. Poin ini yang aku mintakan. Di saat yang bersama, kita juga mensyukuri terhadap benih yang sudah kita miliki. Energi itu mengalir pada sesuatu yang kita beri perhatian secara intens. Maka hal yang masih kecil itu, yang kita merasa kurang itu, ketika setiap hari, kemudian kita kasih, terima kasih Tuhan untuk uang yang sudah saya terima hari ini. Sadar betul bisa jadi kita merasa kekurangannya. Banyak. Tapi kita di momen itu merasakan untuk segala hal yang sudah saya nikmati dengan uang yang diberikan ini, saya bersyukur. Lalu yang menarik dari sini adalah bahwa kita bisa berangkat dari uang yang atau kesehatan yang atau apapun yang kurang, kemudian kita menyadari bahwa ada di sana seberapa besar itu pun, seberapa kecil itu pun, ketika kemudian kita mensyukuri yang sudah kita miliki, mensyukuri apa yang ada itu, kemudian itu akan perlahan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Jadi Oh, ada kalimat mengatakan bersyukur itu mengubah dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Ada yang mengatakan begitu. Karena oke. sejatinya sudah ada. Cuma kita ekspektasinya menjadi berbeda ketika harusnya begini. Nah, kata harusnya itu menjadi menarik. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke, Pak Paulus, setelah Pak Yudi nanti ke Ibu Putri ya, karena Ibu Putri tadi Oke, sudah mengetik. oke, 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 siap, Oh, siap. silakan. Oke, siap. oke. Silakan Pak Yudi. Apakah berarti kalau misalkan kita udah berkelimpahan, kita nggak bersyukur? Karena Mhm. tadi kan poinnya dibilang kita bersyukur kalau kita lack of, ada something yang kekurangan, jadi kita bersyukur. Seperti tadi contohnya kan dapat penghasilan cuma 1 juta, kita bersyukur 1 juta. Tapi kan sebenarnya kenyataannya kan kita butuh lebih dari 1 juta. Mhm, Nah, mhm. kalau misalkan kita sudah berkelimpahan, apakah eh, poinnya itu, maksudnya itu berbalik 180 derajat enggak gitu? Itu aja Mhm. sih Pak. Makasih. Oke, oke, terima kasih. Pertanyaan langsung jawab ya. Intinya sih sebenarnya kita akan di posisi pertama menyelesaikan di bagian perasaan kurang itu. Itu di tahap awalnya. Ketika bersyukur itu nanti semua hal yang ternyata kurang itu ternyata sudah ada di dalam diri kita dan saatnya untuk kemudian bertumbuh dari situ. Yang berikutnya, ketika nanti Bapak kita siapa sudah memiliki itu, berikutnya adalah create more, generate greater. Kita nggak akan pernah berhenti. Bahkan kita diundang untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Maka bagi mereka yang sudah memiliki akan ditambahkan, nanti akan ada momen itu.
oh iya ya, ini kayaknya saya udah berkelimpahan. Terus what next gitu, kita akan terdorong oleh sebuah panggilan baru bahwa to create more dan to generate greater. Kan itu stepnya kan luar biasa beda ini situasinya itu. Satu yang berkekurangan, satu yang sudah dalam posisi yang cukup bahkan berkelimpahan. Lalu apakah seketika sudah berkelimpahan, berkecukupan lah gitu, kemudian kita berhenti? Enggak, enggak. Kalau kalau perasaan berkelimpahan berangkat dari lack of juga, nanti perasaannya pasti berhenti. Karena aku kan udah cukup. Karena aku udah cukup gitu kan. Padahal sejatinya ketika kita sudah sampai di tahapan nanti yang berkelimpahan, versinya kita semua hutang, semua kekurangan itu sudah di level yang setara lah ya, di level yang nol, titik nolnya, kemudian kita menemukan bahwa apa yang sudah ada dalam diri kita itu selalu ada ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Paulus, atas pertanyaan Pak Yudi tadi, jadi saya ingin memperjelas lagi juga. Bapak Ibu, Silakan. teman-teman, teman elevasi, tadi ketika Pak Paulus bilang lack of itu artinya rasa kurang, Ya, kurang kaya. Makanya saya afirmasi, saya kaya, saya kaya, saya kaya, gitu. Terus kemudian merasa bahwa saya kurang pintar, misalnya. Lalu afirmasi, saya pintar, saya pintar, saya pintar, gitu. Dan itu yang tadi kata Bapak ya, artinya eh, ketika misalnya yang tadi saya kaya, menurut dia sudah mencapai kaya versinya dia, maka dia pun tidak akan bersyukur gitu ya Pak. hmm. Karena datangnya dari lack of, Karena berangkatnya dari dari lack, berkekurangan gitu. yes. Mm-mm. Jadi seakan-akan afirmasi itu sudah dipenuhi, lalu kemudian malah dia tidak bersyukur. Yes, energinya menjadi habis. Sedangkan, Iya. yes, sedangkan kata Pak Paulus begini, oh sorry, saya mau checking juga nih Pak pemahaman saya ya Pak Paulus. Artinya, apakah ketika afirmasi positif yang sangat emosional gitu ya, emosional euforia gitu, itu sesungguhnya tidak membangun kesadaran. Yang penting aku ngomong aja gitu. Hmm. Tetapi ketika tadi Bapak bilang, cek loh, sebenarnya dirimu sudah punya sesuatu. Aku sudah punya kemampuan. Untuk apa? Untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan income lebih lagi. Gitu. Artinya syukur atas potensi, syukur atas kesempatan aku masih kerja. Dan dengan bekerja itu bisa mengenerate. Misalnya kalau yang menjadi targetnya dia adalah finansial ya, gitu. Apakah begitu ya, Pak? Ya, 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 ya. Mungkin perlu saya Oke. sedikit mundur sedikit. Jadi, ketika orang afirmasi itu yang terjadi, aku posisinya baru punya targetnya 1 juta, sekarang baru punya 100.000. Mm-mm. Kemudian yang terjadi ketika kita afirmasi, seringkali yang kita lakukan, aku punya 1 juta, aku punya 1 juta, aku punya 1 juta, itu kan? Kemudian terjadi konflik antara pikiran Hmm, sama realitas. ya. Nah, konflik itulah yang kemudian terjadi ketidakselarasan. Hmm, Maka banyak kali afirmasi itu tidak berjalan dengan semestinya yang diharapkan. oke. Itu poin pertamanya dulu. Nah, ketika orang menyadari bahwa ini poin pertamanya ya, afirmasi yang dilakukan itu terjadi konflik antara realitasnya dengan harapannya. Maka itu seringkali malah justru yang menang adalah apa yang terjadi sekarang ini. Ah, aku tuh ternyata belum kaya. Aku ternyata belum kaya gitu. Maka ditariknya pada itu. Sehingga perasaan lack of-nya muncul lagi. Nah, yang terjadi dalam bersyukur adalah saya tahu bahwa harapan saya adalah 1 juta dan sekarang saya memiliki 100.000. Maka yang dia syukuri adalah 100.000-nya ini. Dan dia tidak sebutannya no drama terhadap wah nanti kalau 1 juta bagaimana? Bagaimana cara mendapatkan 1 juta? Enggak akan seperti itu dulu. Dia akan sadari bahwa ada 100.000 yang sudah saya miliki, kemudian dia akan terima itu, dia akan syukuri. Kemudian waktu berikutnya dia akan sungguh-sungguh konsentrasi pada hal yang akan dia lakukan itu. Jadi dia Hmm, sudah selesai dengan bahwa nanti saya mestinya akan mendapatkan 1 juta. Sementara saya baru dapat 100.000.
Maka yang saya syukuri 100.000 ini dan saya melakukan aktivitas sebagaimana biasanya lagi. Artinya apa? Pikiran dia dan kenyataan yang ada itu tidak terganggu oleh konflik ini. Oke. Ini memang agak tricky di sini. Karena yang jelas di situ ada pikiran yang kemudian terbangun, kemudian realitas yang dihadapi. Nah, ketidaksinkronan inilah yang kemudian membuat orang itu menjadi resah. Keresahan ini plus musuhnya gratitude. Dalam gratitude itu nggak ada mengeluh. Nah, kalau orang menyadari bahwa aku harusnya 1 juta, tapi dapatnya masih 100. Nah, itu pasti ada konflik di situ. Dia terjebak dalam drama itu. Oke. Pak Paulus, sorry, karena ini pertanyaannya sudah di awal banget sebenarnya. Ibu Putri Pratimi, Oke, silakan. Ibu Wiwi, ya. Oke, Ya, silakan. Pak. Jadi maksudnya kalau kita berpikir negatif ke orang, berarti kita sebenarnya memiliki hal negatif itu juga ya. Itu yang menghambat kita untuk bersyukur juga salah satunya. Ya. Oke. Jadi Ya. lebih banyak berpikir positif atau lebih pikir negatif pada orang lain, Bu Putri? Lebih banyak negatif. Itu bisa muncul dari cerita, nggak apa-apa, it's okay. Itu proses juga bahwa menemukan pasti ada ceritanya itu, pasti ada ceritanya. Kalau saya kemudian memproyeksikan pada orang lain itu kejadian yang negatif itu pasti ada ceritanya. Saya sih menyarankan 30 hari membuat jurnal bersyukur. Nanti pasti akan keluar tuh, ada strukturnya dari 30 hari bersyukur itu. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, tersimpan di situ dulu. Oke. Nah, bersyukur itu sederhananya adalah ungkapan terima kasih atas segala hal yang diterima. Titik-titiknya itu tambahan. Sebagian besar mengatakan, kalau itu di luar ekspektasi, makanya aku baru bersyukur. Ya kan? Di luar yang diharapkan, baru kemudian mensyukuri itu gitu. Nah, dalam catatan yang saya temukan itu, bersyukur itu ungkapan terima kasih ada atas hal yang diterima. Dikasih sesuatu, oh terima kasih, diberi semuanya terima kasih, dan seperti itu. Nah, di gratitude itu kemudian setelah berproses itu menemukan bahwa sebenarnya menerima dan mengakui apa yang terjadi dalam hidup itu tanpa penghakiman. Jadi ketika dibilang kamu jelek misalnya gitu kan, itu just receiving aja. Tidak perlu mengiyakan, tidak perlu menolak di situ. Oh ya, gitu. Karena kan kita mulai menyadari bahwa ketika orang lain memberikan ungkapan entah yang kita sebut sebagai positif atau negatif, itu sejatinya kan yang sesuatu yang tercermin dalam diri dia yang kemudian dikeluarkan kepada kita. Dan ketika itu baik kita bersyukur gitu. Ketika itu jelek kita terpengaruh itu gitu. That's it. Bersyukur, menerima as it is. Dan ini momen yang akan membuat kita menyadari bahwa apapun yang keluar dari sana, tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Artinya, Anda yang memiliki pegangan sekarang, Anda yang memegang, yang memiliki pegangan untuk menyatakan, merespon, bukan lagi reaktif. Teman-teman yang ada di sini ada banyak teman-teman neurosemantics juga ya. Ini ada hubungannya dengan self esteem rupanya ya. Ketika kita sudah sangat menyadari bahwa diri kita berharga, maka apa kata orang itu sudah tidak menjadi sesuatu yang besar yang mengontrol kita gitu. Ya, self esteem, keberhargaan diri. That's why tadi ketika Pak Paulus meminta kita menulis 10 hal baik yang ada pada kita atau yang kita miliki, yaitu tentang being-nya kita. Yes. Maybe tentang doing-nya kita. Ketika kita bilang bahwa oh saya dermawan, oh saya kreatif. Ada tentang being, ada tentang doing-nya kita. Ada tentang having-nya kita. So make sure bahwa diri kita utuh, diri kita penuh, ada kesadaran kita berharga. Sehingga apa kata orang tidak merusak, tidak masuk ke dalam, tidak menyetir kewarasan kita. Teman-teman neurosemantik kita kenal ada pagar kewarasan. Nah, ini saya baru istilah menarik nih, pagar kewarasan. Oke, baiklah. Kewarasan. Jadi Oke, menarik.
Oke, baik. Ada Ya, namanya sanity line, Pak, garis oke, kewarasan. Jadi, oke, kewarasan. ya itu dia apa yang tadi kata Pak Paulus bilang, orang lain ngomong apa gitu kan, ya sudah as it is aja gitu. Tapi Yes. begitu kita bikin drama, bikin movie di kepala kita, oh iya gue begini, ditambah Hmm. belum punya esteem. Wah, Hmm. semakin meruntuhkan. Dan kita itu seringkali kemudian karena ada ekspektasi yang tinggi. Dan penderitaan datang ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, persis di situ konfliknya muncul. Maka hal yang disyukuri itu sesuatu yang kalau diafirmasi itu sesuatu yang baru akan terjadi dan sudah ada ekspektasi, berarti ada judgment di sana. Sementara bersyukur itu sesuatu yang real, yang kita lihat, yang kita rasakan. Jadi nggak ada Hmm. konflik di situ. Jadi kalau tadi disebutkan be careful dengan tidak punya kesadaran sehingga afirmasi positif butanya itu malah membuat konflik karena Yes, tidak relevan dengan faktualnya. persis. Ya, Tapi ya, ya, ketika ya, kita ya. bersyukur, kita melihat something yang faktual gitu, sehingga Iya, tidak ada konflik. nggak ada konflik. Clear di Keren situ. banget. Itu clearnya di situ. Ya, bersyukur itu tidak mengubah sesuatu di luar sana, Bapak Ibu. Sama persis tadi itu kan, tidak ada satupun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku menjadi sakit hati. Karena bersyukur juga tidak mengubah sesuatu di luar sana. Yang berubah itu internal diri kita. Bersyukur tidak mengubah Iya, orang nggak lain, mengubah. tidak mengubah keadaan di luar diri kita, bersyukur mengubah diri kita. Bersyukur itu akan memberi ruang bagi kita. Living in present moment kan, dari semua drama yang ada, kemudian kita temukan, oke, hari ini seseorang menimpali saya dengan kata-kata seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kan kita punya nih, kadang-kadang ada orang punya piaraan kan, piaraan kucing misalnya kan. Nah kita nggak punya, tapi tetangga punya. Suatu pagi keluar dari pintu gerbang, kita nginjek TAHI-nya itu. Kemudian kita mikirin, tet gitu. Padahal sederhananya, kita tinggal masuk, ambil keran, siramin sepatu kita, kemudian pencet gas, jalan mobil. Selesai. Nggak ada drama di situ. Kita begitu banyak menyimpan hal seperti ini di dalam diri kita, di dalam hati kita. Lalu muncullah yang disebut sebagai luka-luka batin. Lalu muncullah apa yang disebut sebagai akar kepahitan. Lalu muncullah apa yang disebut sebagai unfinished business. Karena apa? Hal kecil-kecil itu yang kemudian semakin hari semakin bertambah. Sementara gratitude itu stop di situ. Oke, hari ini ada sesuatu yang terinjak dan selesai udah, nggak pakai drama. Drama-drama itulah yang loop dalam kehidupan kita. Menerima dan mengakui apa yang terjadi dalam hidup kita tanpa penghakiman. Artinya no drama, no justifikasi. Next. Berikutnya adalah bersyukur itu seperti bernapas. Sesederhana itu aja. Bersyukur. Melihat si A bersyukur. Melihat si B bersyukur. Merasakan, oh, matahari yang bersinar. Kemudian merasakan rasa hawa dingin yang terasakan. Sesuatu yang panca indrawi kita bisa rasakan. Sederhana itu. Aku bersyukur karena bla 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 bla. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Banyak orang bersyukur oleh karena. Bersyukur oleh karena. Di gratitude itu level satunya itu nggak pakai karena. Sudah nggak boleh pakai karena. Jadi nggak ada. Aku bersyukur karena diberi makan, bla bla. Ini kan. Aku bersyukur makan sarapan pagi. Nggak usah pakai karena nggak apa-apa. Aku bersyukur makan pagi. Stay di situ. Jadi nggak harus pakai karena. Jadi unconditional. Bersyukur itu di tahap awal mungkin kita masih akan banyak karena. Karena yang melakukan adalah proses pikiran. Kalau kita berpusat dari pikiran, maka hanya ada dua pilihan, kan? Kalau melihat masa lalu, kecenderungannya mengeluh, kemudian kecenderungannya blaming. Kalau melihat masa depan, kecenderungannya kan kecemasan. Dan kita itu ditarik antara dua ini. Uang 1 juta itu bisa membawa saya kepada besok saya makan apa ya, bulan depan saya bisa bayar sekolah enggak ya, macam-macam kan? Sehingga kita livingnya di future dan mengambil semua kecemasan di masa depan itu ke kondisi sekarang. Nah, dengan bersyukur itu akan makin lama makin terhilang. Sehingga kita bisa fokus pada hari ini, dan karena fokus pada hari ini, dan menemukan keseruan di hari ini, kita nggak merasa bahwa, ada ya kecemasan seperti itu.
Karena apa? Kita terlibat di dalam hari itu. Dan waktu berjalan terasa cepat sekali. Salah satunya. Kemudian kita merasakan life is flowing. Kayak Oke. napas itu maksudnya Yes. ya sederhana itu bersyukur untuk segala sesuatu hal yang boleh kita nikmati. Bapak Ibu boleh bersyukur untuk mata yang bisa melihat. Kan nggak ada konflik kan? Bersyukur untuk handphone yang bisa dipakai untuk Zoom. Nggak ada konflik di situ. Afirmasi seringkali konflik. Karena apa? Memang yang diharapkan adalah sesuatu yang akan dicari. Dan dia living dengan apa yang akan dicari. Sementara bersyukur living pada momen yang sekarang. Living pada Ya, momen sekarang. Dan tadi ya. Pak Paulus menyebutkan ya, bahwa ketika kita fokusnya ke masa depan, maka jadi lebih banyak ke masa depan, maka kekhawatiran bisa muncul. Lalu soal tadi, eh, tai kucing itu jangan-jangan kita narik mundur ke belakang, ini kucingnya siapa, tetangga kiri apa I- tetangga kanan apa Iya. tetangga depan gitu. Itu bikin drama akhirnya ya, Yes. drama, mulai mencari blaming ya, objek untuk blaming gitu, dan itu berarti tentang masih terikat pada masa lalu. Tapi bersyukur adalah living today, living Ya. now. Ibu Tisna bilang Hmm. begini, bagaimana dengan menghadapi persoalan yang tidak mengenakan, misalnya sakit atau musibah? Apakah kita juga harus mengusahakan bersyukur? Atau kita arahkan syukur kita kepada tetangga yang peduli, misalnya? Nah, gimana nih Pak? Oke. Ini pertanyaan menarik. Kalau saya sedang, lo mah enak tinggal ngomong, coba lo di posisi gua gitu. Ini sering banget. Ya kan? Kalau ada orang yang lagi jatuh, kemudian alah disyukurin aja. Kamu mah, coba kamu di posisiku, gitu kan? Coba kamu di posisiku, kamu akan ngomong apa gitu. Oke, ini ada kejadian ya. Jadi bersyukur itu ada tiga hal yang bisa kita syukuri dari proses apapun kejadiannya. Sakit, bahkan kematian, bahkan apalagi pekerjaan hilang, duit gak ada, pasangan bla 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 bla, anak bla 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 bla, apapun itu. Ada tiga hal. Yang pertama di kejadiannya. Jadi Hmm, kejadiannya lagi sakit nih kan. Kejadiannya lagi sakit. Kemudian di proses sakit itu mungkin ada saudara yang sungguh-sungguh memiliki perhatian yang luar biasa. Kemudian ada orang yang sungguh-sungguh perhatian sama kita. Ada orang yang mengantar kita ini. Ada orang yang bla 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 bla. Artinya dalam proses sakit itu ada kejadian-kejadian, ada momen-momen, ada orang-orang yang terlibat di sana. Kita bisa mensyukuri dari proses itu. Dari bersyukur ini, dari proses sakitku ini, orang-orang memberikan perhatian kepada saya. Itu bisa disyukuri dari prosesnya itu. Ketika kita sakit itu, memang ada kejadian kita sakit. Secara fisik mungkin kita nggak sulit untuk bilang bahwa aku bersyukur karena sakitku gitu. Masih kita dari 100 orang itu ada satu, dua, tiga doang yang sampai ke tahapan itu. Sisanya adalah nggak mungkin mensyukuri kejadian sakit ini. Yang kedua, karena pasti akan konflik dengan tubuh. Yang kedua adalah dari prosesnya. Kita bisa cari. Oke, waktu aku sakit ini aku menemukan bahwa orang-orang ternyata memiliki perhatian sama aku ya, gitu. Yang disyukuri itunya. Nah, yang ketiga, wah, gila aku itu sakit ini gara-gara terlalu banyak makan jeruan misalnya itu. Lesson aja adalah besok saya nggak akan makan jeruan lagi. Jadi ada tiga kejadian ya. Ada kejadian momennya, kemudian ada prosesnya, siapa saja yang terlibat, kapan terlibat itu bisa disyukuri dari prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah lesson-nya apa? Reward-nya apa dari kejadian itu? Nah, ya. tiga pola ini kita bisa banyak banget yang disyukuri. Jadi satu kejadian itu pasti ada hal yang pasti memberikan ruang bagi kita untuk bersyukur. Mungkin Ibu Tisna boleh kasih tanggapan kalau mau buka open camp. Supaya kita bisa menyadari apa yang bisa aku syukuri dari rasa sakitku ini. Suatu hari ada seorang ibu yang sudah diputuskan, sudah ada kejadian lah. Pokoknya hidupnya nggak akan lama lagi. Dan siapapun yang di ruangan itu pasti udah merasakan bahwa kesedihannya luar biasa. Sampai saat kemudian anaknya berkumpul, semuanya ngumpul, kemudian berdoa, habis berdoa,
Oke, Bapak Ibu, teman adik-adik, anak-anak sekarang, yuk kita mengucapkan 5 hal yang disyukuri hari ini. Yang disyukuri hari ini. Kemudian satu anak bilang, bersyukur aku bisa makan, anak-anak kecil gitu kan. Bersyukur tadi bisa sekolah, bersyukur pada sampailah kepada si ibu ini. Dan semuanya orang terdiam. Kata pengantarnya, apa yang aku syukuri dari rasa sakitku ini? Terus semuanya hilang terdiam. Sudah ada yang mulai menangis. Kemudian si ibu bilang, aku bersyukur punya suami yang menemaniku dengan setia. Wah, udah nangis mulai. Aku bersyukur tuh anak-anakku yang terus mendoakan sama aku. Aku bersyukur untuk semua cinta yang sudah pernah aku dapatkan. Aku bersyukur dan 5 hal yang disyukuri lewat. Yes. Ya. Dan seseorang yang dalam kondisi seperti ini ketika mampu mengucapkan syukur, pasti setiap kata-kata yang dipilih itu luar biasa. Saya aja masih Ya. merinding ketika setiap kali Yes. cerita ke pengalaman ini. Pak Paulus, terima kasih sekali atas masukannya. Karena banyak juga ya Pak ya, yang kalau mungkin kita nggak pernah kena trauma itu nggak ada masalah Pak. Kita cepat sekali latihan untuk bersyukur. Tapi ada orang-orang tertentu ya Pak ya, kena trauma di masa kecil, itu dia susah sekali loh bersyukur. Iya, Jadi iya, selalu sepakat. melihat masalah itu nggak negatif aja sudah negatif warnanya gitu di dia. Sepakat, Nah, betul. ya ini perlu waktu saya rasa, tapi juga perlu teman saya rasa ya. Kita encourage teman kita ini yang seperti itu. Terima kasih sekali ini. Ya. Saya senang sekali program ini banyak kemanfaatan. Dan seringkali satu orang yang penuh hatinya rasa syukur, dia hanya duduk di situ aja menyelesaikan masalah dia. Iya, Karena dia betul. menjadi ruang dia yang lapang sekali itu, ketika orang yang penuh sakit hati, penuh luka ini berhadapan dengan kita, itu seolah-olah itu bisa sirna begitu aja. Makanya dia senang dekat. Dan orang-orang yang penuh rasa syukur ini, pasti di mana-mana, pasti itu hampir pasti di mana-mana menjadi menarik lah, menjadi menarik gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu menariknya apa gitu. Cuma kalau ada dia rasanya udah tenang aja Ya. gitu. Dia bisa meredakan apapun itu. Dan cukup satu orang, cukup satu orang. Ngomong tentang self esteem itu di gratitude itu bahasnya gini. Jadi untuk percaya itu kan percaya itu kan perasaan, pikiran itu kan hanya butuh satu orang. Satu orang itu satu tubuh. Dan satu tubuh itu hanya diri sendiri aja. Begitu tubuh menyadari bahwa sesuatunya oke, selesai. Dan satu tubuh aja. Satu orang itu ya satu tubuh. Satu tubuh itu ya diri kita sendiri. That's it, selesai. Ternyata ketika orang kesal itu disimpan dalam hati. Satu kekesalan kecil, satu kekesalan kecil. Contoh kekesalan kecil itu misalnya pasangan kita mandi, habis mandi naruh Anduk handuk di atas kasur. di atas kasur. Ini keren banget. Contohnya itu memang hal sederhana kayak gini. Itu kan hal sederhana kan, tapi kan tersimpan. Dan perasaan itu tidak hanya tersimpan di dalam perasaan, di dalam pikiran. Dia menubuh Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita, di sel-sel tubuh kita itu 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 ada di sana. Sehingga itu nanti ada. Kemudian kesal-kesal yang kemudian tersimpan itu lalu tersimpannya di dalam hati. Lalu jadilah luka di hati, luka batin. Serunya lagi, saya menemukan sebuah cerita dari seseorang yang memang expertnya di sini. Kata beliau, kalau orang yang kesal-kesal itu kan pertama di pikiran, kemudian dia, udahlah nggak apa-apa lah kayak gitu gitu. Pikiran dia bisa menolak itu. Kemudian nggak dirasakan, tapi kan hatinya menyimpan. Hatinya menyimpan, 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 tersimpanlah di dalam hati. Maka hatinya yang luka lalu. Nah, hati itu kemudian kesimpan-kesimpan, lalu turun, 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 jatuhlah sampai ke kaki, Bapak Ibu. Sampai kaki-kakinya itu menjadi berat untuk bergerak. Oh, apa hubungannya? Mungkin ada penelitian tersendiri untuk yang ini. Tapi orang yang kemudian menjadi terluka hatinya, itu kemudian menjadi sebutannya baru lihat orangnya aja udah tombolnya kepencet, kemudian nggak mau bergerak. Itu bisa jadi siklusnya memang akan demikian. Jadi sampai ke kaki pun jadi malas gitu. Lalu mematikan sel-sel yang berikutnya sehingga
kemudian benar-benar nggak bisa melakukan apapun. Datangnya dari hal yang sederhana, sakit yang tidak terlepas. Makanya di bersyukur itu hal yang pertama, nanti kemudian Bapak Ibu dan kita akan merasakan adalah penerimaan. Dia tidak ada konflik lagi antara pikiran dan tubuh dan perasaan. Ya, Jadi setuju. dia menerima aja. Dia menerima. Menerima itu tidak mengiyakan, tidak menolak. Menerima itu kayak gini. Kan aliran sungai. Bapak Ibu itu, kita itu batu besar. Batu karang, batu besar. Sehingga kalau yang datang air jernih ya kita itu hanya lewat aja. Kita tidak terganggu, tidak tidak kemudian terlalu bahagia. Ya kalau mau bahagia bahagia aja. Oh, hari ini yang lewat itu air bersih. Oh, ada bunga yang lewat gitu. Hari berikutnya, menit kemudian berikutnya ada kotoran apa gitu. Ya just lewat aja. No asumsi, no prejudi, no apapun. Itu lewat-lewat aja. Dan pemberian makna itu kita setelah itu. Kita mengelola macam-macam. Itu memberikan makna di situ. Tapi receiving doang. Receiving doang. Jadi sederhana itu ya. Dan kita tidak mudah receiving karena apa? Ada begitu banyak dalam diri kita yang menjadi filter-filter itu. Dan kalau kita mulai menyadari itu pagar kewarasan itu menarik. Saya mulai menemukan maksudnya apa nih pagar kewarasan. Kita lihat dulu ya. Next slide. Oke. Ya. Apa yang Saya dialami? bikin ya Nah, tahun depan ap- pagar kewarasan. apa yang dialami seorang ketika bersyukur? Yang jelas dia mulai menyadari bahwa eh, kalau pada umumnya bersyukur itu kan saya bersyukur karena bla 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 bla, karena bersyukur karena membandingkan. Nah, kalau di kita gratitude itu bersyukur itu paling sederhana datang dari panca indrawi kita ini. Karena panca indrawi kemudian kita mulai muncul dengan kesadaran itu. Menyadari apa yang kita miliki dan menghargainya. Aku bersyukur memiliki badan yang sehat, aku bersyukur memiliki mata yang bisa melihat, aku bersyukur itu maka dia 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 menarik begitu banyak hal yang di luar sana menjadi menjadi area dia dalam dirinya dan tidak ada konflik karena memang real yang dialami. Jadi tidak ada karena, yang ada adalah apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang lihat panca indrawi. Nah, dari situ muncullah pengakuan. Aku mengakui hal yang aku terima. Berikutnya kemudian dengan itu muncullah yang namanya rasa hormat dan terima kasih. Kalau itu datang dari luar, maka kita akan memberikan apresiasi. Terima kasih, bersyukur kamu hadir dalam hidupku, bersyukur. Nah, itu bisa menjadi alasan kita untuk menambah syukur kita. Menjadi alasan itu berarti kan ada karenanya. Kalaupun nggak ada orang itu, aku tetap bersyukur. Kalau nggak ada pujian, aku tetap bersyukur. Tetapi hari ini, ketika orang mengkonfirmasi hal yang baik yang aku miliki, maka self esteem-nya bertambah. Nambah lagi, nambah lagi. Dan serunya, Bapak Ibu, nanti kita akan menemukan masa yang disebut transformasi itu. Artinya apa? Kita akan mendestroy dan uncreate kembali di hari besok terhadap semua pujian, terhadap semua hal yang ditimpakan ke kita. Karena kita bersyukur itu nanti kita akan menemukan bahwa bersyukur itu adalah hari baru, hidup baru, berkat baru. Living in present itu. Jadi bersyukur. Misalnya hari ini kita dipuji nih. Aku dipuji. Oh oke. Ya udah selesai udah. Gak usah pakai. Iyalah, gue kan bla bla bla. Dulu juga orang ngomong gini. Enggak. Hari ini aku dipuji karena memang prestasi kayak gini. Selesai, next. Karena kadang-kadang seringkali identitas yang kemudian kita pegang itu juga suatu saat akan membelenggu diri kita. Contoh, saya itu udah dikenal sebagai orang yang baik, ramah, tidak bisa marah. Itu identitas yang saya dapatkan dari luar. Kemudian ada momen di mana ini situasinya ini chaos nih situasinya ini. Dan disitulah kemudian marah jeder. Tapi nanti kalau saya malah orang akan bilang apa saya? Wah nanti harga diri saya runtuh. Wah itu. Nah kalau itu berarti kan identitas personality yang kita miliki itu kemudian mengganggu kesejatian yang ada dalam diri kita. Maka sebutannya yang disebut sebagai pencitraan atau apapun itu. Kalau di gratitude itu di-destroy, uncreate setiap hari. Setiap hari itu sebagai ciptaan baru. Orangnya sama, tapi lahir kembali. Orangnya sama, orangnya sama. Dan saya mengakui ada kehebatan, ada skill dalam diri saya. Kemudian bukan skillnya juga di-destroy, enggak. Itu tetap dimiliki.
Tetapi saya bersedia menjadi orang baru. Bahwa hari ini saya memiliki sesuatu yang mungkin mesti diledakkan oleh kejadian, sesuatu ini akan berdampak lebih luas. Kita tidak menghentikan siapa diri kita yang sejatinya. Saya bersedia menjadi ayah yang paling buruk sedunia. Karena saya tahu tujuan saya menjadikan atau membantu anak-anak saya menjadi yang terbaik. Versinya dia. Saya Oke. bersedia menjadi pasangan yang terburuk, menjadi leader yang paling buruk. Sehingga saya menerima apapun yang akan ditimpakan kepada kita. Kita udah tahu kemana kita akan menuju. Dan ketika kemana kita akan menuju pun, kita tahu bahwa selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Katakanlah begini, saya bercita-cita memiliki rumah lantai 2. Nanti akan ada kamar ini, ada perpustakaan. Dan itu kita bayangkan begitu detailnya, sangat detailnya. Sehingga kemudian di bagian koma adalah atau yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupku. Artinya apa? Kita terus selalu membuka ruang untuk hal yang lain itu masuk. Karena hal yang baik itu atau hal yang akan datang itu bisa jadi jauh melampaui hal yang sudah kita pikirkan. Pasti datang dari pengalaman kita. Sementara yang di sana memiliki rencana yang lain yang lebih besar dari itu. Karena tugas berikutnya kamu menjadi inspirasi sehingga orang dari kondisi seperti ini bisa seperti ini. Seringkali kita juga menolak itu. Karena apa? Kita tidak menyiapkan diri kita untuk bertumbuh sesuai dengan rencananya. Transformasi ini Bapak Ibu catatannya adalah Anda living in a chaos world. Living in present moment itu adalah living dalam dunia yang chaos. Chaos itu artinya tidak bisa diprediksi. Kita udah menyiapkan segala yang terbaik, tetapi kita memberi ruang bagi kita untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ada keberserahan juga gitu ya Pak ya. Ada syukur dari yang sudah dimiliki, apa yang kita miliki atau being-nya kita, lalu kemudian berusaha tetap ada room for improvement, lalu Ya. kemudian ada keberserahan gitu ya Pak. Apapun yang kemudian kita rancang ini, setelah apapun yang kita rancang ini, kemudian kita ceritakan, kita ungkapkan, kita semuanya dengan pikiran kita yang cerdas, dengan apapun yang kita miliki, kan kita merancang yang terbaik dari situ. Sisa berikutnya, ya serahkan kembali, kemudian melakukan yang terbaik. Ada dari Pak Oki nih Pak, gratitude is one of self-skill Pak Paulus, artinya ini meminta konfirmasi ya. Apakah betul gratitude is one of self-skill Pak Paulus? So Ya, it ya. needs long life training. Kalau needs long life trainingnya, sebenarnya begitu kita udah terbiasa, udah nggak ada sebutannya training lagi. Kan kita udah mencebur di situ. Oke. Jadi Bahasa yang sudah melekat ya, yang tadi yes, Bapak bilang sudah menubuh ya. iya. Nah, Oke. bahasa nomor 4 ini, hidup terasa ringan atau ngeflow itu. Jadi bahasanya gini, kalau saya suka mangga, I like mangga. Saya tidak suka mangga, dislike gitu kan. Sama, hidup itu is mestinya. Kalau nggak is namanya disease. Is, kalau tidak enak kan disease. Sama dengan kan penyakit. Kalau dalam bahasa ilmu gitu. Ya kan? Is, EAC, mudah. mudah. Lalu this is, Berarti kan, jadi iya. penyakit Bapak Ibu. Penyakit, kalau tidak mudah itu artinya penyakit. Seperti artinya gini, bersyukur itu kan ada area, kita punya tubuh. Nah, tubuh yang menemukan rasa syukurnya itu dalam terekspresi dengan tubuh yang sehat. Kan datangnya berangkat dari kita semuanya punya kecenderungan. Tubuh itu kecenderungannya adalah mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Yes. Oke. Dan Betul. ketika tubuh itu is, maka tubuh itu sehat. Itu sehat. Nah, pikiran yang is itu pikiran yang damai. Perasaan yang is itu perasaan bahagia. Hidup yang is itu ngeflow. Nah, kalau tubuhnya nggak sehat berarti belum is kan? Tinggal dicek. Pikirannya nggak damai, cek. Perasaannya belum bahagia, cek. Itu kondisinya. Dan saling mempengaruhi ya Pak ya. Artinya
pikiran, rasa syukur, something yang ada di internal kita itu benar-benar berdampak ke body kita, seperti yang tadi Pak Paulus sampaikan. Pak, sorry, karena ini Yuk. waktunya sudah Ya, oke. lewat, jadi saya perlu Oke. segera meringkas ya. Saya bacakan saja, ini bukan pertanyaan, hanya opini, karena dasarnya adalah dengan kita bersyukur, bisa menjadi cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. That's point my opinion, kata Pak Medi Aprizal ya. Jadi tentang mengungkap rasa terima kasih kepada Tuhan gitu. Jadi hal-hal yang menarik adalah tadi bahwa bersyukur itu seperti bernafas. Hidup sekarang, living now, bukan digondelin masa lalu kemudian drama-drama yang kita buat. Jangan pula kita kemudian fokusnya hanya ke masa depan dan kemudian penuh dengan rasa khawatir gitu. Lalu hal yang lain lagi dipicu dari pertanyaannya Bu Tisna juga tadi, bahwa bersyukur bisa dari kejadiannya, lalu bisa dari prosesnya, dan yang ketiga lesson learn-nya. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa gratitude itu juga akan membawa kita pada pertumbuhan. Karena semakin bersyukur, semakin semakin enteng, dan ingat ada lesson learn tetap ada pembelajaran di mana kita punya ruang untuk bertumbuh gitu. Gratitude helps you to grow and expand. Gratitude brings joy and laughter into your life and into the lives of all those around you. Jadi kalau orang yang bersyukur itu ternyata bisa berdampak pada orang-orang di sekeliling kita. Dan gratitude itu membantu kita bertumbuh dan berekspansi. Jadi yang di awal sekali saya sampaikan itu ternyata mitos atau sebagian orang yang perlu ditransformasikan pemikirannya, bahwa gratitude itu sesungguhnya adalah mothers dari semua hal-hal lainnya gitu, kebajikan-kebajikan lainnya. So Bapak Ibu, terima kasih buat malam hari ini. Mari kita mulai mempraktekkan gratitude. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu kalau mau bergabung di Jurnal Bersyukur. Saya nanti kan bagikan linknya. Kemudian saya nggak tulis di sini. Ada Gratitude Indonesia yang memang memberi ruang bagi kita untuk yuk kita mempraktekkan bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya mau menambahkan satu. Sebagai mantra dalam kehidupan setiap hari adalah keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini. Keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini. Memberi ruang bagi kita untuk terus leads to grow setiap hari, setiap momen, setiap saat. Saya akan memberikan buku pagar untuk Ibu Klesia yang di awal tadi sudah menyampaikan tentang gratitude-nya, tentang betapa setelah pandemi memicu menjadi pemantik untuk bersyukur. Saya aja iya kok, pernah kena COVID. Jadi saya betul-betul bertambah tuh rasa syukurnya. Bisa ngerasain bersyukur banget ya. COVID nggak bisa makan enak. Punya temen asik banget dulu di karantina, ya kan? Oke, baiklah. So, teman-teman kita foto bersama. Yang belum gabung di komunitas Elevasi Community, akan ada linknya nanti ditaruh di chat. Kita foto dulu yuk. Ini adalah Eltalk terakhir di tahun 2024. Mari kita pakai gerakan begini. Yang bisa buka kamera. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Paulus sudah berbagi kepada kita malam hari, tapi banyak inhale-nya kita. Ya kan? Karena topik gratitude ini. Tetapi mari kita terus bertumbuh, mari kita punya joy dan kita menjadi orang yang bisa menjadi terang di sekeliling kita, ya. Karena kita punya gratitude.